Masih bersama kami di 91,8 FM Radio Indosiar. Kita berada di acara kajian online kerjasama Radio Syariah Al-Bahar Bintan, Kepulauan Riau bersama Radio Indosiar 91,8 FM. Dengan tema Karunia Terindah Diwafatkan di Atas Sunnah bersama Al-Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawed Hafizullah Ta'ala. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir di studio yang insya Allah siap akan memberikan kajian pada pendengar semuanya. Dan sebelum itu kita sapa dulu ya beliau Al-Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawed Hafizullah. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah khairan wa afiyah. Alhamdulillah ya khair. Alhamdulillah, untuk mempersingkat waktu langsung saja Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Fadhal. Baik, jazakumullah khairan. Wa iyyakum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. kaum muslimin pendengar Radio Indosiar yang kami hormati, khususnya yang sedang mendengarkan sekarang ini di Kepulauan Riau melalui Radio Al-Bahar Bintan atau Radio Syariah Al-Bahar. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ala hadha al-juhd wa hadhihi al-juhud al-mubarakah. Kita tidak putus asa dengan apapun ujian-ujian yang menerpa. Kita tidak berhenti belajar walaupun pandemi telah menyebar kemana-mana. Tetapi kita tetap talabul ilm. Kita mengadakan kerjasama untuk ta'lim melalui radio. Barakallahu fiikum walhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang diberikan kepada kita semua. Adapun selain daripada itu, masalah sunnah, apalagi disebutkan di sini dalam judulnya diwafatkan di atas sunnah, jelas merupakan karunia yang terbesar dan terindah. Karena istiqamah di atas sunnah adalah sesuatu yang tak terhingga nilainya. Ketika ada seseorang yang berkata kepada Imam Ahmad rahimahullah, yaitu Abu Bakar Al-Marwazi rahimahullahu ta'ala, dia menceritakan ketika dia berkata kepada Imam Ahmad, Qultu li Abi Abdillah, aku katakan pada Abu Abdillah. Abu Abdillah kunyahnya Imam Ahmad rahimahullah. Aku katakan kepadanya, man mata alal islami was sunnah, mata ala khair. Seorang yang mati di atas Islam dan sunnah, apakah dia mati di atas kebaikan? Faqala li, kata Al-Marwazi, maka berkatalah kepadaku Imam Ahmad, uskut. Man mata alal islami was sunnah, mata alal khairi kullih. Diam kamu. Mati di atas Islam dan sunnah, jelaslah mati di atas seluruh kebaikan. Jadi tidak perlu dipertanyakan lagi perkara seperti itu. Mata alal Islam was sunnah adalah mata alal khairi kullih. Mati di atas Islam dan sunnah
mati di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mata 'alal khairi kullih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya karena memang sunnah adalah junnah. Junnah adalah tameng perlindungan. Siapa yang berpegang dengan sunnah maka dia akan terlindung dari berbagai macam tarikan-tarikan hawa nafsu. Akan terlindung dari tarikan-tarikan syubhat. Akan terlindung dari tarikan-tarikan hawa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Yahya al-Maghribi rahimahullah melalui nukilan kitab Daruratul Ihtimam bis Sunnah An-Nabawiyah, disebutkan as-sunnah hiyal junnah al-hasinah liman tadarra'aha wasyir'ah al-mu'inah liman tasharra'aha dir'uha safin wa dhilluha dafin wa bayanuha wafin wa burhanuha syafin. Kata beliau, sunnah itu benteng yang kokoh. Barang siapa yang memakai baju besinya dengan sunnah, maka dia terlindungi. As-sunnah merupakan pelindung yang akan menolong, akan membantu bagi siapa yang memakainya. Lindungannya bersih, naungannya sangat teduh. Wabayanuha, penjelasannya wafin, mencukupi. Waburhanuha syafin, dan keterangan-keterangan bukti-buktinya mencukupi. Wafin mencukupi, syafin menyembuhkan. Ikhwani fillah a'azakumullah, belum berhenti di sini beliau memuji sunnah. Wahiyal kafilatu bil istiqamah. As-sunnah ini kafilah bil istiqamah. Kafilah artinya menjamin seseorang untuk istiqamah. Betapa tidak. Karena sunnah ini adalah ajaran Rasulullah SAW yang setiap sunnah demi sunnah akan menjadi benteng yang kokoh dari syubhat-syubhat yang menyesatkan. Maka siapa yang telah berpegang dengan sunnah, maka tidak akan ada syubhat yang bisa memasuki dirinya. Akan terbantah dengan sunnah-sunnah yang sudah dipegangnya. Akan terbantah dengan sunnah-sunnah yang sudah dipelajarinya. Akan terbantah dengan sunnah-sunnah yang dia sudah meyakininya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kafiyah fis salamah. Kata beliau selanjutnya, dia menjamin untuk istiqamah dan mencukupi untuk salamah, untuk keselamatan. Wassulam ila darajatil muqamah, dan sunnah merupakan tangga menuju derajat yang tinggi. Wal wasilah ila muwafah bisunufil karamah, dan sunnah itu adalah jalan menuju tingkatan-tingkatan kemuliaan. Semakin lengkap dia terapkan sunnah, semakin tinggi kedudukannya dan semakin mulia. Hafidhuha mahfudh, wa mulahiduha malhub, wal muqtadi biha ala siratul mustaqim. Yang menjaganya akan terjaga. Yang mempelajarinya akan diperhatikan. Siapa yang memperhatikannya akan diperhatikan oleh Allah SWT. Dan siapa yang mengikutinya berarti dia di atas jalan yang lurus. Saya ulangi kata-katanya yang indah. Hafidhuha mahfudh. Yang mempelajarinya atau yang menjaganya, dia akan terjaga. Yang memperhatikannya akan diperhatikan. Dan siapa yang mengikutinya, dia akan berada di atas jalan yang lurus. Wal muhtadi bi ma'alimiha sa'irun ila mahallin na'imil muqim, dan siapa yang terbimbing dengan rambu-rambu sunnah, maka dia akan berjalan menuju kenikmatan yang kekal abadi, yaitu di dalam jannah, dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah a'azakumullah. Maka kalau judul yang kita bahas pada malam hari ini, karunia terindah diwafatkan di atas sunnah, maka itu tak terbantah. Jelas. Ada satu lagi ucapan Ibnu Hibban rahimahullahu ta'ala
ketika beliau memuji sunnah ini di dalam muqaddimah kitabnya, yaitu kitab sahihnya. Kata beliau, inna fi luzumi sunnatihi tamamus salamah. Kata Ibn Hibban rahimahullah, sesungguhnya berpegang dengan sunnah akan menyempurnakan keselamatan. Wa juma'ul karamah, dan akan mengumpulkan kemuliaan. La tutfa surujuha, yang tak akan padam cahayanya. Wa la tudhad hujajuha, dan gak akan terkalahkan hujjah-hujjahnya. Siapa yang berpegang dengan sunnah, hujjahnya tak terkalahkan. Man lazimaha usim, wa man khalafaha nadim. Siapa yang berpegang dengannya, usima, terlindungi. Wa man khalafaha nadim, dan siapa yang menyelisihinya, menyesal dia. Idhiyal husnul hasin, karena sesungguhnya sunnah itu adalah benteng yang kokoh. Lihatlah betapa miripnya ucapan para ulama, walaupun mereka berjauhan tempat dan zaman. Karena memang demikianlah akidah ahlu sunnah tentang sunnah. Demikianlah keyakinan ahlu sunnah tentang ajaran sunnah Rasulullah SAW. Karena beliau Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajarkan dengan ucapan dan perbuatan. Artinya, ucapan beliau dan perbuatan beliau merupakan ilmu yang harus kita jalani atau yang harus kita ikuti. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah SAW contoh teladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi siapa-siapa yang menginginkan Allah dan hari akhir, maka telah ada contoh teladannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang maksum, terjaga dari kesalahan. Maka ucapannya, perbuatannya adalah sesuatu yang merupakan perkara yang maksum, yang terjaga pula. Maka tidak salah ucapan para imam-imam tadi bahwa yang namanya sunnah menyelamatkan. Siapa yang menjaganya, dia akan terjaga. Siapa yang memperhatikannya, dia akan diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Siapa yang mengikutinya, dia selamat. Dan siapa yang berpegang dengannya, dia terlindung, kokoh. Mengapa? Karena agama ini lengkap dan ajaran sunnah ini sempurna dan lengkap. Apapun syubhat sudah terbantah dengan sunnah demi sunnah. Yang terbawa dengan tipuan-tipuan syubhat. Yang terbawa dengan tipuan-tipuan hawa. Yang terbawa dengan zukhrufal qawli ghurura. Yang terbawa dengan kata-kata yang indah padahal menipu. Yang terbawa dengan bisikan-bisikan syaitaniyah. Adalah orang-orang yang tidak mengerti sunnah atau belum mengerti seluruhnya. Maka seakan-akan bentengnya masih berlubang. Bentengnya masih rapuh. Mengapa? Sebagian ini tahu, sebagian yang itu tidak tahu. Sebagian yang sana dia pegang, sunnah yang ini dia nggak pegang. Sunnah yang sebelah sini dia masih punya. Ternyata sisi yang sana dia tidak tahu sama sekali, maka berlubang besar. Maka kalau syubhat masuk dari sana, akan terbawa dia. Tetapi siapa yang kokoh di atas sunnah dan mempelajarinya secara lengkap, tentunya bentengnya kokoh, kuat, dan gak ada celah. Syubhat masuk dari manapun akan terbantah dengan sunnah-sunnah tersebut. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ucapan Ibn Hibban. Kata beliau selanjutnya, bahwa benteng sunnah adalah benteng yang kokoh. Warruknur rakin. Tonggak yang kokoh. Alladhi bana fadluhu. Wa matina habluhu. Wa man tamassaka bihi sad. Wa man rama khilafahu bad. Falmuta'alliquna bihi ahlus sa'adati fil ajil. Wal maghbutuna bainal anami fil ajil. Selesai ucapannya. Rahimahullahu ta'ala. Kata beliau selanjutnya, bahwa sunnah adalah benteng yang kokoh, alladhi bana fadluhu,
yang jelas kemuliaannya dan kokoh talinya. Perhatikan kalimat-kalimatnya, bahwa ini semua sesungguhnya diambil dari sekian banyak dalil yang nanti akan kita bacakan satu persatu. Bi'idnillahi ta'ala wa taufiqih. Wa matina habluhu, yang talinya kokoh. Siapa yang berpegang dengannya enggak akan terputus. Wa man tamassaka bihi sad. Siapa yang berpegang dengannya, dia akan sad, akan menjadi orang yang diikuti. Sad yang bermakna sayyid, bukan menguasai dalam bentuk seperti penguasa, tetapi dalam makna dia menjadi dominasi karena ucapannya selalu hujjah yang tak terkalahkan. Wa man rama khilafahu bad. Sebaliknya, siapa yang mencari selain sunnah, maka dia akan terhempas. Fal muta'alliquna bihi, maka siapa yang berpegang dengan sunnah adalah orang yang ahlus sa'adah fil ajil, orang yang akan berbahagia di kehidupan nanti. Perhatikan ajil dengan hamzah, dengan mad, dengan mamdud, bukan dengan ain. Ajil artinya nanti, akan berbahagia nanti. Wal maghbutuna bainal anami fil ajil, dan dia akan jadi orang yang diikuti dan orang-orang lain melihat kepadanya iri, ingin sepertinya. Kapan? Fil ajil, di kesegeraan, yang di masa dunia ini. Di dunia, hujahnya tak terkalahkan, dan orang-orang mengatakan dalam hatinya ingin seperti dia. Maghbutun fil ajil, dan akan mendapatkan kebahagiaan fil ajil. Ikhwani fillah azakumullah, kita lihat mengapa Imam Ahmad, mengapa Ibnu Hibban, mengapa sekian para ulama seperti Yahya al-Maghribi tadi, semua menyatakan tentang siapa yang berpegang dengan sunnah akan mendapatkan sekian kemuliaan, akan mendapatkan kekokohan tabat di atas agama, dan akan terlindungi dari berbagai macam tarikan-tarikan penyimpangan, dan akan mendapatkan istiqamah, mendapatkan keselamatan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ikhwani fillah azakumullah, Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dalam Al-Qur'an, dalam ayat yang sering kita baca, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslimin, kecuali dalam keadaan muslimun. Perintah untuk istiqamah. Perintah untuk berpegang dengan takwa sampai matinya. Pertanyaannya, bagaimana seorang bertakwa? Seperti apa orang yang bertakwa? Yang Allah perintahkan, wahai orang yang beriman, ittaqullah haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Tentunya akan dijawab, seorang yang bertakwa adalah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa yang bertakwa? Siapa yang paling bertakwa? Rasulullah sallallahu. Maka kalau kita mengikuti Rasulullah sallallahu, sunnah-sunnahnya, ajarannya, semuanya, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, maka kita menjadi orang yang bertakwa. Barakallahu fiikum. Bukti, dilanjutkan ayat tadi pada ayat berikutnya. Persis setelah ayat itu Allah katakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian seluruhnya dengan tali Allah, dan jangan berpecah belah. Apa tali Allah? Tali Allah adalah Islam. Tali Allah adalah tali yang kokoh, yang gak akan terputus. Apa kata Imam Ibn Hibban tadi? Bahwa as-sunnah matina habluhu, talinya kokoh. Siapa yang berpegang dengan sunnah, berarti dia beriktisam dengan tali Allah yang gak akan terputus. Karena ajaran Islam adalah ajaran Rasulullah SAW. Ajaran Islam adalah ajaran-ajaran sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.
Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah berkata, Al-Islam huwa sunnah, was sunnah hiya al-Islam. Islam itu adalah sunnah, sunnah itu adalah Islam. Ikhwani fillah, a'azzakumullah, pahami ucapan Imam Al-Barbahari ini dengan baik kalau kita memahami sunnah dengan makna yang benar. Sebab sebagian orang mengira bahwa sunnah yang dimaksud adalah perkara yang tidak wajib. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau nggak dikerjakan juga nggak apa-apa, itu sunnah. Bukan, kalau itu mustahabbah namanya. Atau itu dijuluki dengan mandub, sifatnya anjuran. Tapi sunnah yang sedang kita bahas adalah sunnah bermakna ajaran Rasulullah SAW, jalan Rasulullah SAW, apa yang diajarkan oleh Nabi semuanya sunnah. Maka ketika kita tanya apa itu Islam, Islam ajaran Nabi, yaitu sunnah. Apa sunnah yang diajarkan oleh Nabi? Sunnah yang diajarkan oleh Nabi adalah Islam. Sehingga Imam Al-Barbahari berkata dengan tepat sekali, Al-Islam huwa sunnah, was sunnah hiya al-Islam. Kalau sudah tahu demikian, maka makna wa'tasimu jami' wastami', saya ulangi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, maknanya berpeganglah kalian dengan Islam, dengan ajaran sunnah Rasulullah SAW. Peganglah ajaran Nabi. Seluruhnya kalian, bersama-sama, seluruh kaum muslimin. Tidak peduli apakah mereka ada di timur atau di barat. Tidak peduli apakah mereka ada di Jaziratul Arab atau ada di tempat ajam. Tidak peduli apakah di Indonesia atau di luar negeri lainnya. Apakah dia dari turunan Arab atau turunan yang lain. Kalau sudah berpegang dengan tali Allah bersama-sama, maka mereka bersatu di atas agama yang hak. Bersatu di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Jangan berpecah belah artinya jangan lepas dari tali tadi. Jangan lepas dari tali Allah, kalian akan bercerai-berai. Ketika lepas dari sunnah, akan segera terhempas ke dalam berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku tidak akan tinggalkan satu sunnah pun. Karena aku khawatir, kalau aku tinggalkan satu sunnah azir, aku khawatir aku akan menyimpang sesat. Memang tidak langsung. Tetapi ketika dia meninggalkan sunnah 1, sunnah 2, sunnah 3, sunnah, maka ada tempat yang kosong. Tempat kosong itu kalau kemudian diisi atau dimasuki penyimpangan, akan mudah. Kalau digambarkan sebuah benteng, maka bentengnya berlubang. Atau ada celah-celah yang bisa dimasuki. Sehingga dikatakan dalam ayat ini, jangan lepas sunnah, kalian akan berpecah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalau kalian lepas dari sunnah, kalian akan bercerai-berai. Yang satu terbawa kepada kesesatan A, kesesatan B, kesesatan C, dan berbagai macam kesesatan-kesesatan yang ada di dunia ini. Tarikan-tarikan syaitan yang Rasulullah SAW sudah berkata, sataftariqu ummati ala 73 firqah, bahwa umatku akan bercerai-berai, akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya dalam neraka kecuali satu golongan. Ditanya, ya Rasulullah, siapa mereka? Ma ana alaihi wa ashabi. Yang akan selamat adalah yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. yakni apa yang dijalani oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jalan, bahasa Arabnya sunnah. Man sanna sunnatan hasanatan, siapa yang menggariskan satu jalan yang baik. Maka kalau dikatakan yang selamat adalah ma'ana alaihi wa ashabi, maka jangan ada yang sok mengklaim itu adalah kami, itu adalah kami, itu adalah saya, itu adalah saya. Tetapi ketahuilah bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, bahwa yang selamat adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ma'ana alaihi wa ashabi. Adapun kita tergantung
Apakah kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan mengikuti bagaimana para sahabat dalam berpegang dengan sunnah? Mudah-mudahan kita selamat. Tetapi kalau kita tidak berpegang dengan sunnah dan tidak mengikuti para sahabat dalam berpegang dengan sunnah, maka jangan sok mengklaim bahwa engkau akan selamat. Ikhwan fillah a'azakumullah, yang dibutuhkan bukan pengakuan. Yang dibutuhkan barakallahu fikum adalah pembuktian. Yang diperlukan bukan angan-angan. Laisal Islam bitamanni. Islam itu bukan tamanni, bukan dengan angan-angan. Tetapi dengan sesuatu yang ada dalam hati, wasadaqatul a'mal, dan dibenarkan oleh pengamalan. Keyakinan yang benar dibuktikan dengan pengamalan yang benar. Itu Islam. Sehingga barakallahu fikum, berlomba-lombalah untuk mengikuti sunnah dan mengikuti para sahabat dalam menegakkan sunnah. Bukan berlomba-lomba untuk pengakuan, tapi berlomba-lombalah untuk pengamalan. Dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diwafatkan di atas sunnah. Ikhwani fillah a'azakumullah, Imam Malik rahimahullahu taala berkata, as-sunnah safinatu Nuh. Kata Imam Malik rahimahullahu taala bahwa sunnah itu safinatu Nuh, perahu Nabi Nuh. Sunnah seperti perahu Nabi Nuh. Man rakibaha naja wa man takhallafa anha ghuriq. Siapa yang menaikinya dia selamat, dan siapa yang meninggalkannya maka dia tenggelam. Ucapan Imam Malik rahimahullahu taala sebagaimana dinukil dalam tarikh Baghdad dan tarikh Dimashq. Demikian pula ucapan Imam Malik dinukil dalam Majmu' Fatawa juz keempat halaman 57 dan lain-lain. Bahwa beliau berkata sunnah itu seakan-akan atau seperti perahu Nabi Nuh. Kita tahu bagaimana kisah Nabi Nuh alaihi salam. Ketika beliau diperintahkan oleh Allah untuk membuat perahu. Dan kemudian mereka Allah adab, yakni kaumnya diadab dengan banjir, air turun dari langit dan juga dari bumi, hingga mereka seluruhnya tenggelam, kecuali yang di atas perahu Nabi Nuh. Siapa yang selamat? Yang menaiki perahu Nabi Nuh. Anaknya sendiri. Diajak oleh Nabi Nuh untuk menaiki kapalnya. Ya bunayyar kam ma'ana. Wahai anakku, naiklah perahuku. Ternyata anaknya menolak. Sa'awi ilal jabal. Ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke gunung itu yang akan melindungi aku dari air, katanya. Dijawab oleh Nabi Nuh, la 'asimal yawma minallah. Hari ini enggak ada keselamatan dari Allah Ta'ala kecuali dengan kembali kepadanya. Tetapi anaknya tidak mendengar. Fahala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Maka terhalanglah antara untungan anaknya dengan gelombang dan hilanglah anaknya. Fakana minal mughraqin. Maka anaknya tenggelam. Demikian pula sunnah. Siapa yang menaiki perahu sunnah, dia selamat. Dan siapa yang tidak menaikinya celaka, akan binasa, akan tenggelam. Tenggelam dalam syubhat, tenggelam dalam kesesatan, tenggelam dalam penyimpangan, tenggelam dalam kebodohan, tenggelam dalam keraguan, tenggelam dalam segala macam penyakit-penyakit hati. Kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Maka dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya oleh Al-Marwazi, bagaimana orang yang mati di atas Islam dan sunnah? Apakah mati di atas kebaikan? Uskut, diam kamu. Man mata 'alal Islam wa sunnah mata 'alal khairi kullih. Orang yang mati di atas Islam dan sunnah tentunya mati di atas segala kebaikan. Masya Allah. Al-istiqamatu aziz. Istiqamah itu aziz.
Aziz bermakna tinggi dan susah. Ada makna tinggi dan juga ada makna susah dicapai. Aziz. Ikhwani fillah a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka tentunya upaya untuk mati di atas sunnah, upaya untuk istiqamah di atas sunnah, pertama talabul ilm. Karena sudah kita katakan tadi, orang yang termakan dengan tarikan-tarikan syubhat, tarikan-tarikan hawa nafsu adalah orang-orang yang jahil, bodoh, atau dia masih belum paham, belum mengerti mana yang benar, mana yang salah, mana sunnah, mana bid'ah. Ini yang sering terbawa. Kalau kalian berkata, bukankah kalau orang tidak tahu dimaklumi? Iya. Orang yang tidak tahu akan dimaklumi. Tetapi orang yang tidak mau tahu, tidak mau belajar, tidak peduli dengan agamanya, tidak peduli dengan sunnah, tentunya ini akan ditegur oleh Allah dan akan diperhitungkan yaumul qiyamah. Bukan masalah ketidaktahuannya, tetapi masalah kelalaiannya dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kelalaiannya dalam mempelajari sunnah. Ikhwani fi din a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang dimaksud talabul ilmi, mempelajari agama adalah mempelajari sunnah demi sunnah. Karena isinya agama adalah ajaran sunnah demi sunnah. Salat misalnya, kita pelajari salat dengan hadis-hadis. Kita pelajari puasa dengan hadis-hadis. Apalagi kita mempelajari akidah, keyakinan, usul, prinsip-prinsip dasar agama juga dengan hadis-hadis, dengan sunnah-sunnah. Bukankah dengan ayat Al-Quran juga? Ya jelas. Karena Al-Quran adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang Allah turunkan kepada Nabi untuk dijelaskan. Maka kalau kita bilang sunnah, Al-Quran ada di dalamnya. Mengapa demikian? Karena Rasulullah SAW dikatakan oleh Allah, litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Agar engkau, wahai Nabi, menjelaskan pada mereka apa yang diturunkan pada mereka. Engkau menjelaskan pada mereka apa yang diturunkan pada mereka. Berarti Rasulullah SAW menjelaskan apa? Menjelaskan Al-Quran dengan ucapannya, dengan perbuatannya. Maka ketika Aisyah ditanya bagaimana khuluquhu, bagaimana perbuatan dan tingkah laku Rasulullah, dijawab kana khuluquhul Quran. Kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Ikhwani fi din a'azakumullah. Yang kedua, perangkat istiqomah adalah pengamalan apa yang sudah dipelajari. Kita pelajari sunnah demi sunnah untuk diamalkan. Yang ketiga, keikhlasan. Kita mempelajari sunnah, mengamalkan sunnah dan menerapkan sunnah dengan ikhlas. Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena riya, bukan untuk bangga diri, bukan untuk cari kedudukan, bukan untuk talabur riasah, bukan untuk tenar, bukan untuk disebut sebagai seorang yang begini dan begitu. Tetapi benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, perangkat istiqamah adalah hendaklah kita tetap bersama para ulama. Mengapa demikian? Karena kita mempelajari ilmu dari para ulama. Dan ketika kita mempelajari ayat dan hadis, kita perlu penjelasan. Kita berhajat untuk mendapatkan penjelasan dari para ulama. Kalau kita memahami sendiri kemudian salah, fatal akibatnya. Berbahaya akibatnya. Maka kita harus tetap berjalan bersama para ulama dan ahlul ilmi. Berjalan bersama mereka-mereka yang memegang ilmu, mengamalkan ilmu, mengajarkan ilmu. yakni para ulama ahlus sunnah. Yang kelima, hendaklah kita tetap di lingkungan yang baik. Di lingkungan ahlus sunnah, di lingkungan orang-orang yang berpegang dengan sunnah, di lingkungan kaum muslimin yang masih cinta dan berpegang dengan sunnah, maka kita akan terjaga di sana. Kalau kita hidup di tengah-tengah ahlul hawa, di tengah-tengah para pengekor hawa nafsu, di tengah-tengah ahlul dalal,
maka kita akan terbawa sedikit banyak, akan terpengaruh dengan penyimpangan mereka, kesesatan mereka. Yang keenam, al-ibti'ad min ahli al-ahwa wal bid'ah. Menjauhlah dari ahli al-ahwa, pengekor hawa nafsu, dari ahli al-bid'ah wal dalalah, dari kelompok-kelompok sesat. Hati-hati, hindarilah mereka, karena mereka memiliki syubhat yang kadang-kadang akan membuat kita kebingungan karena kita belum memiliki ilmu yang cukup. Kalau ternyata ada syubhat yang sampai pada kita, maka kita bertanya kepada para ulama, akan terjawab insyaallah, syubhat tersebut akan terbantah. Tetapi ketika kita melihatnya tidak sebagai syubhat, kayaknya benar, kita akan terbawa saat itu. Sepertinya iya. Tiba-tiba kita sudah menyimpang bersama mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, jauhilah orang-orang yang berpenyakit. Jauhilah orang-orang yang dalam keadaan memiliki amradul qulub, penyakit-penyakit hati, hawa nafsu yang diikuti, atau orang-orang yang tersesat dalam berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Mudah-mudahan itu adalah dalam rangka kita menjaga diri kita agar tetap istiqamah di atas sunnah. Dan sampai kita wafat, diwafatkan di atas sunnah. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Dan alhamdulillah ada satu pertanyaan masuk yang insya Allah kita akan langsung bacakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan kita semua dari segala kejelekan dan senantiasa mengokohkan kita di atas al-haq. Amin. Amin. Izin bertanya, bagaimana hukum menggunakan dan menyimpan hand sanitizer yang memiliki kandungan alkohol 70%? Apakah sah sholat kita jika sebelum kita menggunakan hand sanitizer tersebut? Berapa kandungan alkohol yang boleh digunakan dalam keseharian? Atas jawabannya kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wa iyyakum jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Sampai saat ini saya berpendapat bahwa yang namanya alkohol itu tidak najis. Barakallahu fikum. Artinya tidak boleh diminum, tapi bukan najis. Karena makna rijs di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, fa innahu rijsun min amali syaitan, bukan bermakna najis, tetapi bermakna haram. Karena waktu itu disebutkan innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya yang namanya khamr, judi dan undi nasib adalah rijsun min amali syaitan. Rijs bermakna jelek dari amalan syaitan. Sebab kalau dikatakan rijs adalah najis, maka akan ditanyakan nanti bagaimana dengan judi, apanya yang najis? Apakah kartunya najis? Atau dadunya najis? Demikian pula yang ketiga, yaitu azlam, mananya yang najis. Tiga perkara ini disebut dengan rijs, artinya perbuatan-perbuatan syaitan, perbuatan yang jelek. Sehingga hand sanitizer yang mengandung alkohol jangan diminum, haram. Tetapi ketika dipakai di tangan atau minyak wangi, wallahu ta'ala alam, saya masih cenderung kepada pendapat mereka para ulama yang menyatakan bahwa itu tidak najis. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baiklah, pertanyaan selanjutnya. Semoga Allah selalu menjaga nilai-nilai keistiqomahan kita bersama Ustadz dan mempermudah segala urusan Ustadz Muhammad beserta keluarga. Amin wa iyyakum. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara menjaga keistiqomahan kita di atas dakwah Ahlus Sunnah Salafiyah ini? Terlebih di masa-masa sekarang yang mana al-haq semakin tersamarkan karena merebaknya dai-dai yang mengklaim dirinya di atas manhaj salaf. Atas pencerahannya kami mohon kepada Allah Ta'ala untuk mewafatkan Ustadz dan kita semuanya di atas cahaya tauhid dan istiqomah dengan sunnah. Barakallahu fikum. Amin. Barakallahu fikum.
Nah, mungkin pertanyaannya ditulis sebelum kajian selesai. Ya. Karena di akhir kajian tadi sudah kita singgung tentang bagaimana cara kita istiqamah. Pertama, talabul ilmi, mencari ilmu jangan berhenti, sunnah demi sunnah kita pelajari, kemudian kita tegakkan dalam bentuk amal perbuatan, kemudian juga keikhlasan agar kita betul-betul menerapkannya karena Allah Subhanahu wa taala, mempelajarinya dan mengamalkannya karena Allah, dan kemudian hendaklah kita tetap bersama para ulama, khususnya ketika ada perkara-perkara besar di negeri ini atau di negeri lainnya yang membutuhkan fatwa dan bimbingan para ulama, maka kita harus bertanya kepada mereka para ulama, jangan kita berjalan sendiri. Khususnya para perkara-perkara yang ta'ummul balwa. Ta'ummul balwa artinya mencakup orang banyak. Itu tetap bersama para ulama. Demikian pula yang berikutnya, untuk kita tetap di tengah-tengah ahlus sunnah, jangan memisahkan diri. Innama ya'kulud dhi'bu al-ghanam al-qasiyah. Sesungguhnya serigala akan menerkam kambing yang sendirian. Kalau kita memisahkan diri dari salafiyin, dari ahlus sunnah, maka khawatir akan ada serigala-serigala yang akan menerkam. Dan tentunya serigalanya manusia ini adalah syaitan yang akan menerkamnya dan menyeretnya kepada kesesatan-kesesatan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada yang berikutnya, yaitu menjauhi ahli bid'ah. Baik, pertanyaan yang kedua. Ada seorang yang masuk Islam karena mau menikah dan mau belajar ilmu agama. Katanya, apa bisa kita pegang kata-katanya itu? Apa janji dulu harus belajar dulu sampai pandai sholat dan sebagainya untuk persyaratan? Atau bagaimana, Ustaz? Ada seorang yang masuk Islam karena mau menikah. Mau menikah. Dengan orang belajar. Islam. Nah. Kalimat dari Nabi SAW, fadfar bidatid din, carilah yang bagus agamanya. Taribat tiada kalau tidak ada, atau kalau tidak kamu lakukan itu, kamu celaka, kata Nabi. Taribat tiada artinya kau akan mendapatkan kejelekan kalau tidak mengambil pasangannya yang bidatid din, yang memiliki agama. Artinya memiliki agama adalah ilmu wal amal, berilmu dan beramal. Kalau dia baru saat itu masuk Islam, atau baru saat itu berjanji mau masuk Islam, itu kita belum tahu bukti apa-apa. Dan itu sangat-sangat rawan. Allahu ta'ala alam. Orang yang menerimanya, itu orang yang berjalan di atas tali, di atas gedung yang tinggi. Mungkin selamat, mungkin. Kalau Allah takdirkan selamat, bisa selamat dia. Dengan berhati-hati berjalan di atas tali. Tapi kemungkinan jatuhnya sangat besar. Na'udzubillah min dzalik, kita sudah menyaksikan anak-anak dalam keadaan kafir, ibunya kafir, padahal anak tersebut memiliki nasab muslimin. Dari mana nasabnya? Ternyata dulu ketika menikah masuk Islam, ketika suaminya meninggal balik lagi menjadi kafir lagi. Ini mengerikan sekali, barakallahu fikum. Sehingga carilah yang baik, yang soleha. Adapun mereka yang masuk Islam, alhamdulillah kita syukuri. Mudah-mudahan Allah berikan istiqamah. Diajari agama. Sampai terbukti kalau dia itu adalah orang yang benar-benar sungguh-sungguh masuk Islam, baru kita nikahi. Barakallahu fikum. Khawatirnya hanya sekedar ingin nikah saja, setelah itu dia tidak pentingkan lagi masalah agamanya. Na'udzubillah min dzalik. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Ustaz Muhammad beserta keluarga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Izin bertanya, maaf di luar tema, Ustaz, bagaimana cara menebus kezaliman kepada orang yang sudah meninggal? Jazakumullah khairan atas jawabannya, Ustaz. Nasallallahu alaihi. Ini yang paling berat. Karena kezaliman pada manusia itu harus meminta maafnya dan meminta ridhonya. Barakallahu fikum. Sekarang dia sudah wafat. Bagaimana kita meminta ridhonya?
kecuali yang berkait dengan masalah harta dunia misalnya, atau kezaliman dalam bentuk hak-hak keduniaan, maka dia kembalikan kepada anak turunannya. Mudah-mudahan yaumul qiyamah orang tersebut akan ridho dan akan bisa memaafkannya. Misalnya, kezaliman tersebut adalah engkau mengambil hartanya dengan zalim atau mengaku rumahnya dengan zalim, maka ketika dia bertaubat dan dia sudah meninggal, orang yang kamu zalimi, maka kamu berikan anak-anak kepada anak-anaknya. Ini punya bapakmu. Dulu saya ambil dengan zalim. Saya salah dan saya beristighfar kepada Allah. Saya minta maaf kepada kalian semua. Ini harta bapakmu. Ini rumah bapakmu. Berikan kembali. Kalau itu masalahnya. Yang susah adalah kalau masalahnya bukan masalah itu. Masalah misalnya engkau menyakiti hatinya dengan menjatuhkan kehormatannya dan sebagainya. Itu yang mungkin agak lebih susah. Bagaimana dia akan ridho padahal dia sudah mati, sudah wafat. Mungkin bisa engkau mengumumkan kepada kaum muslimin bahwa apa yang saya katakan, tentunya kaum muslimin yang berkait saja ya, bahwa apa yang saya katakan tentang si fulan ini sungguhnya tidak demikian, dia orang baik, dia perbaiki namanya. Mudah-mudahan itu bisa membantu. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, demikian telah kita simak bersama sesi yang kedua, sesi tanya jawab, dan mohon maaf ya atas mungkin pertanyaan-pertanyaan pendengar yang belum bisa kita bacakan pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah kita akan kumpulkan pertanyaan-pertanyaan Anda dan kita akan bacakan pada kesempatan-kesempatan yang selanjutnya. Barakallahu fikum. Akhir kalam, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.